Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan UEFA Super Cup tahun 2022 antara Real Madrid versus Eintracht Frankfurt yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0. Dengan keberhasilan ini berarti di tahun 2022 ini teman-teman, Real Madrid telah berhasil mendapatkan 4 trofi. Trofi pertama adalah Piala Super Spanyol, yang kedua adalah La Liga, yang ketiga adalah Champions League, dan yang keempat, seperti yang tadi saya katakan, adalah Super Cup. Saya yakin bahwa beberapa di antara kalian akan kembali mengatakan bahwa Real Madrid hoki bisa menang Super Cup. Hokinya dari mana? Dari Hong Kong. Kalau menurut saya justru sebaliknya, Eintracht Frankfurt yang hoki cuma kalah dengan skor 2-0. Karena jelas kita bisa melihat bahwa para pemain dari Real Madrid itu mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menciptakan begitu banyak peluang. Dini hari tadi, Vinicius Junior seharusnya bisa mencetak hat-trick. Karim Benzema seharusnya bisa mencetak brace. Valverde mendapatkan peluang, Casemiro mendapatkan peluang, Luka Modric mendapatkan peluang, Alaba mendapatkan 2 peluang. Jadi seharusnya itu Frankfurt kalah minimal dengan skor 5-0. Tapi ya memang karena para pemain Real Madrid tidak bisa melakukan finishing yang sempurna dari setiap peluang yang mereka dapat, dan juga ada saves yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Frankfurt, Kevin Trapp. Tapi secara menyeluruh, overall permainan dari Real Madrid luar biasa teman-teman. Kita bisa melihat para pemain mereka kompak. Kita bisa melihat keseimbangan mereka dalam urusan membangun serangan dan juga ketika mereka bertahan. Kita tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Real Madrid, khususnya di lini pertahanan yang bisa tentunya dimanfaatkan oleh para pemain Frankfurt untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan lagi-lagi saya melihat juga peran dari Courtois yang cukup baik di pertandingan ini. Karena walaupun Frankfurt digempur terus-menerus dan juga Real Madrid menciptakan banyak peluang, tapi juga sebaliknya para pemain Frankfurt terutama di babak pertama juga bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Justru memang peluang berbahaya pertama yang tercipta di pertandingan dini hari tadi dihasilkan oleh pemain dari Frankfurt yang memanfaatkan pergerakan cepat Kamada, melepaskan shooting yang keras tapi bisa di-save oleh Courtois. Setelah itu sebetulnya Madrid seharusnya sudah bisa mencetak gol ketika Vinicius Junior sudah shooting setelah dia mendapatkan umpan dari Benzema, tapi ada pemain dari Frankfurt, Tuta kalau tidak salah, yang menghalau bola di garis gawang dari Frankfurt. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Ancelotti menerapkan taktik yang simpel. Pokoknya menyerang, memanfaatkan lebar lapangan. Maka itu baik Vinicius Junior dan juga Valverde terlihat begitu agresif menyerang ke lini pertahanan dari Frankfurt. Dan berkali-kali mereka bisa melepaskan umpan kunci. Sayang kembaran saya, Wak Haji Benzema, senggol dong. Seharusnya bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini, tapi agak masalah lah. At least dia mencetak 1 gol. Dan dia kembali mengangkat trofi teman-teman. Ya, saya yakinlah dia yang akan mendapatkan Ballon d'Or tahun ini. Siapa lagi? Masa Lewandowski? Lewandowski juga musim ini kan kita tahu tidak bisa mendapatkan Liga Champions bersama Bayern Munich. Tapi Karim Benzema menggendong tim ini Real Madrid. Gak masalah juga kalau dia menggendong tim ini karena memang dia adalah pencetak gol terbanyak bagi Real Madrid. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa peran dari Karim Benzema ini sangat besar di Real Madrid. Maka itu pernah juga saya jelaskan di salah satu konten dari Real Madrid bahwa sebaiknya manajemen dari Real Madrid juga mencari pelapis bagi Karim Benzema. Jadi seandainya nanti dia cedera, ada pemain lain yang bisa mengisi posisinya. Ya kalau memang nggak selevel Karim Benzema, paling tidak mendekatilah level dari Karim Benzema agar Real Madrid tidak kesulitan mencetak gol. Dan memang kita juga bisa melihat dari starting lineup, Ancelotti tidak melakukan perubahan. Jadi starting lineup dari Real Madrid di pertandingan dini hari tadi adalah sama seperti di pertandingan final Liga Champions. Ancelotti tidak memainkan 2 pemain baru seperti Rudiger dan juga Tchouaméni dari awal. Justru 2 pemain tersebut masuk jelang pertandingan berakhir di sisa 5 menit pertandingan, waktu normal 90 menit. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa para pemain Real Madrid bermain dengan hati. Mereka terlihat begitu bangga memakai jersey dari Real Madrid. Luka Modric, Kroos memberikan 1 umpan kunci. Luka Modric pergerakannya bagus. Casemiro menurut saya
adalah man of the match di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Karena selain dia memberikan satu assist dengan kepalanya kepada David Alaba, dia juga beberapa kali bisa melakukan intercept atau juga tackling yang sempurna tanpa melakukan pelanggaran. Itu sangat penting. Ya, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa trio di lini tengah bagi Real Madrid ini tidak tergantikan. Trio MCK kan, Modric, Casemiro, dan juga Kroos. Saya ingin memberikan informasi dulu dari line up kedua tim. Semangat dong, kan Real Madridnya juara. Tapi jujur ya teman-teman, saya sudah terbiasa sih lihat Real Madrid ini juara. Memang ini tim yang punya DNA juara ya, jadi tolong kalian jangan iri juga. Terus dari starting line up ada Courtois di penjaga gawang, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos di tengah. Di depan ada Valverde, ada Karim Benzema, ada Vinicius Junior. Sebaliknya bagi Frankfurt ada Rafael Santos Borré, ada Daichi Kamada, ada Lindstrom, ada Djibril Sow, ada Sebastian Rode, ada Knopf, ada Lenz. Di belakang mereka pakai 3 center back, teman-teman. Ada Evan, ada Tuta yang tadi sudah saya katakan melakukan clearance di garis gawang. Ada Torre dan penjaga gawang mereka Kevin Trapp yang memang berpengalaman. Pelatihnya juga Oliver Glasner memang menerapkan taktik yang menyerang. Sedangkan kita melihat di bangku cadangan dari Real Madrid ada Rudiger, ada Camavinga, ada Ceballos, ada Tchouaméni, ada Rodrigo, ada Asensio, ada Mariano Diaz yang ya memang diberitakan nggak mau keluar ya dari Real Madrid. Ada Eden Hazard, ya Eden Hazard ini hebat juga, jarang main tapi banyak dapat trofi juga nih bersama Real Madrid ya. Kemudian dari Frankfurt kita melihat ada pemain mereka, salah satu yang kita tahu pernah menjadi pemain yang penting bagi timnas Jerman, yakni Mario Götze berada di bangku cadangan. Dia pemain yang juga kita tahu sebelumnya bermain di Borussia Dortmund, pernah juga bermain di Liga Belanda bersama PSV Eindhoven, dan kali ini dia bersama klub barunya Frankfurt, tapi dia main dari bangku cadangan ketika di babak kedua itu sudah memasuki menit ke-58. Dan dari jalannya pertandingan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa para pemain Real Madrid menyerang terus-menerus, terlihat mereka nyaman untuk bisa membongkar pertahanan dari Frankfurt, dan juga saya pikir ada baiknya Ancelotti tidak melakukan perubahan di line up seperti juga ketika di pertandingan Champions League. Inilah pemain-pemain yang turun sehingga kita lihat chemistry mereka dari menit-menit awal sudah bagus. Memang Frankfurt yang mendapatkan peluang pertama, but after that kita bisa melihat Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan. Selain Vinicius Junior yang hampir mencetak gol ketika di clear, terus kemudian ada lagi Vinicius Junior yang shooting tapi bisa di-save oleh Trapp. Kemudian kita melihat Karim Benzema hampir saja mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Toni Kroos. Sebelum akhirnya Alaba bisa mencetak gol. Ini juga ada peran besar dari Benzema karena Benzema seperti menarik perhatian dari para pemain Frankfurt. Ketika dia mendapatkan bola dari corner, dia sundul bola itu ke tiang jauh. Ternyata di sana ada Casemiro dan terlihat para pemain Frankfurt sepertinya panik karena mereka tidak mengawasi pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Madrid, sehingga Alaba berada di free position untuk mencetak gol setelah dia menerima umpan dari sundulan Casemiro. Dan yang uniknya catatan dari Alaba, teman-teman, bahwa musim lalu dia berhasil mencetak 3 gol, dan ketika dia mencetak 3 gol tersebut Real Madrid tidak kalah. Away to Barcelona, away to Sheriff di Champions League, dan juga away to Osasuna di La Liga. Maka itu saya yakin kemarin ketika dia sudah mencetak gol pertama, udah ini milik Real Madrid. Babak kedua bukan berarti Real Madrid parkir bis. Gak ada istilah parkir bis di kamusnya Real Madrid. Mereka terus menyerang sebelum akhirnya Vinicius Junior bekerja sama dengan Karim Benzema. Iya, inilah duet yang mematikan sekarang di Eropa. Vinizema. Vinicius memberikan bola kepada Karim Benzema dan Karim Benzema shooting yang keras sehingga bisa menjebol gawang dari Trapp. Setelah itu kita tahu bahwa Casemiro juga mendapatkan peluang, tendangannya terkena mistar gawang. Benzema dapat peluang lagi. Sebelum gol ya, Vinicius Junior tuh mendapatkan peluang sebelum gol dari Benzema di mana bisa di-save. Jadi memang kita melihat para pemain Real Madrid ini merajalela lah di lini pertahanan dari Frankfurt. Kenapa? Ya karena chemistry mereka udah bagus dan juga mereka punya DNA juara, teman-teman. Kalau sudah ke final, ya jangan remehkan Real Madrid ya, dan jangan juga dong mengatakan bahwa Real Madrid hoki dari Hong Kong, iya kan? Ini adalah permainan tim juara di mana mereka menunjukkan chemistry yang luar biasa ketika mereka sudah tampil di final. Ya tinggal sekarang kita tunggu manajemen dari Real Madrid. Ayo dong, beli pemain untuk lini depan. Hazard saya gak yakin lah, beli pemain untuk lini depan. Tchouaméni dan Camavinga memang masuk,
di babak kedua, tapi kan setelah Real Madrid sudah berada dalam posisi safe kan, sudah unggul 0-2. Rudiger kita tahu masuk juga, ya artinya Ancelotti juga tidak ingin langsung menggeser pemain-pemain lama ya dari starting lineup teman-teman. Ya inilah pelatih yang bijak memang, dan kita bisa melihatlah taktiknya jalan di pertandingan ini. Ya kita tunggulah nanti bagaimana perjuangan dari Real Madrid di La Liga dan juga di Champions League. Ya kalau bagi saya menonton Real Madrid itu teman-teman tentu memberikan saya kebahagiaan ya yang luar biasa. Terlepas mereka menang atau kalah, tapi jika saya bisa menonton pertandingan dari Real Madrid, saya sudah puas banget. Dan saya tentunya puas dengan menonton pertandingan dini hari tadi. Saya begadang, saya belum cukup tidur, tapi saya juga perlu memberikan analisa ini untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman secara real apa yang betul-betul terjadi di atas lapangan. Kita tunggu perjuangan lanjutan dari para pemain Real Madrid nanti di La Liga dan juga di Champions League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.